Bapak Ibu semua, kita akan melanjutkan untuk topik yang kelima, yaitu topik yang terakhir pada kegiatan BIMTEK ini. Topik ini akan membahas tentang tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum, dan ini adalah kegiatan yang sangat penting sebenarnya untuk kita semua. Selanjutnya nanti ketika akan diadakan asesmen nasional, siswa atau sekolah akan memperoleh laporan hasil asesmen kompetensi minimum, dan kita diminta untuk mengetahui maksud dan tujuan hasil yang diberikan. Di dalam topik ini, Bapak Ibu mungkin bisa memahami ada 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi yang menjadi hasil kegiatan AKM, yaitu ada namanya kelompok yang pertama adalah perlu intervensi khusus, kemudian tingkat dasar, cakap, dan tingkat mahir. Begitu juga untuk numerasinya sama. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang segitiga belajar, yaitu hubungan antara kurikulum, asesmen, dan pembelajaran yang perlu juga kita pahami untuk pengembangan pendidikan di sekolah. Dan setelah kita memahami materi pada topik 5 ini, kita akan dihadapkan pada kuis yang berkaitan dengan tindak lanjut laporan hasil AKM. Kita langsung saja untuk mengerjakan soal kuis yang terakhir ini. Kita klik kuisnya. Kita start kuis. Ya, pada kuis untuk topik kelima ini, kita diminta untuk memberikan tanggapan benar salah terkait dengan informasi yang diberikan terkait dengan materi atau asesmen kompetensi minimum. Ya, kita mulai untuk soal yang pertama. Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi pada satuan pendidikan. Yang tersebut adalah benar. Selanjutnya, yang nomor 2, pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat kompetensi siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diajarkan pada suatu mata pelajaran. Ini juga benar. Selanjutnya, pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan penguasaan konsep, keterampilan, dan pengetahuan sebagai proses pembelajaran. Jawabannya juga benar. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada capaian hasil akhir berupa nilai. Ini adalah jawabannya salah, karena untuk pembelajaran berbasis kompetensi, orientasi akhirnya adalah bukan hasil akhir berupa nilai. Tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru semua mata pelajaran antara lain adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswa, termasuk literasi dan numerasi. Ini jawabannya adalah benar. Pembelajaran berbasis konten, belajar untuk cakupan materi. Pembelajaran berbasis kompetensi, belajar untuk pemahaman konsep dan menerapkan keterampilan. Ini jawabannya adalah benar. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum dapat menjadi rekomendasi bagi guru-guru dari setiap mata pelajaran untuk memperbaiki atau menyesuaikan strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan tingkat kompetensi yang aktual. Jawabannya juga benar. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu kinerja dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Jawabannya adalah benar. Kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi terletak pada materi yang telah disediakan. Jawabannya adalah salah. Sebaiknya semua siswa mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Jawabannya adalah salah, karena masing-masing siswa memiliki kemampuan yang tidak sama, sehingga walaupun pencapaiannya tidak sama dan waktunya tidak sama, itu juga tidak menjadi permasalahan. Kita finish quiz. Dan nilainya 100. Kemudian kita klik untuk melanjutkan. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan semua topik untuk kegiatan BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Ada 5 topik yang sudah kita lalui dan kita sudah mendapatkan 5 lencana. Tinggal sedikit lagi kita akan menyelesaikan untuk kegiatan
asesmen pasca program. Untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga tetap bisa membantu Bapak Ibu untuk menghadapi atau mengikuti kegiatan Guru Belajar seri AKM. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi.